Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Puspitasari dengan NPM 1901011149 dari kelas PAIC semester 5. Baiklah, saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah dengan metode ceramah yang berjudul Waktu Luang Jangan Lalai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga saya dapat berdiri di sini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh lautan dijadikan Allah sebagai bintang, seandainya pohon-pohonan dijadikan Allah sebagai pena, dan seandainya daun-dedaunan dijadikan Allah sebagai kertas, maka niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah yang lahirnya membuat goncangan seluruh alam semesta. Siapa lagi dan tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Allahumma amin. Sahabat sekalian rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai mengerjakan suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk mengerjakan urusan lainnya. Wa idza faragta fansab. Dan kepada Tuhanmulah engkau berharap. Serta Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya ada dua kenikmatan yang membuat banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu luang atau al-faragh adalah salah satu unsur yang bisa membuat para manusia tertipu. Dengan ada waktu luang, membuka pintu lebar kepada syaitonir rajim untuk menggoda seseorang. Dengan adanya waktu luang, kita bisa menjadi malas-malasan, berbuat maksiat, dan makan tidur terus tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Pada zaman ini, banyak sekali pemuda-pemudi yang gaulnya kelewatan. Kenapa? Karena mereka banyak memiliki waktu luang yang tidak diisi dengan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang baik atau bermanfaat bagi kehidupannya. Seperti contohnya, ada waktu libur, tidur-tidur, waktu luang, jalan-jalan, ada waktu senggang, mereka santai. Seharusnya waktu luang digunakan untuk hal-hal yang baik seperti mengaji, membaca buku, membantu orang tua, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya, baik hal kecil maupun hal besar. Waktu luang pada dasarnya adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun sayang
belum cukup untuk dijadikan tabungan untuk akhirat bisa berada di surga Allah. Tapi kita malah kebablasan, sering santai tanpa memikirkan kehidupan masa depan baik di dunia maupun di akhirat. Karena dengan asumsi, bisa besok, kenapa harus sekarang? Salah pemikiran seperti ini teman-teman sekalian. Karena kita tidak akan tahu waktu atau kejadian apa yang akan datang di masa depan. Sebab bisa saja kita sekarang luang. Misalnya tugas. Kita diberikan tugas dikumpulkan 5 hari lagi. Nah, kita berpikiran masih 5 hari lagi, masih ada waktu 1, 2, 3, 4 hari lagi. Dan kita santai-santai, scroll IG, nonton. Sedangkan 2 hari lagi atau kedepannya kita akan memiliki banyak kesibukan, kan tidak tahu. Sehingga dalam mengerjakan tugas pun akan asal-asalan, tidak dengan hal sebaik-baiknya atau tidak dengan bersungguh-sungguh, sehingga hasilnya pun akan juga asal-asalan, tidak memuaskan. Terkadang kita membiarkan waktu berlalu begitu saja, sedangkan ketika sibuk kita baru gelimpungan kesana kemari mengerjakan tugas, kesana kemari mencari bantuan. Sedangkan kita sering mendengar suatu jargon yang berbunyi money is time. Nah, artinya waktu adalah uang. Oleh sebab itu, waktu itu sangat berharga dan kita senang membuang-buang waktu. Berarti sama saja dengan kita membuang-buang uang. Sehingga jika kita tidak memanfaatkan waktu luang atau tidak disiplinkan pada waktu, kita termasuk orang-orang yang rugi. Sebab apa? Sebab kita sama saja dengan membuang uang. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, jika waktu sibuk bisa membuat kita bersungguh-sungguh, waktu luang bisa membuat kita rusak. Sibuk lebih baik daripada luang, sebab dalam sibuk akan memperkecil kemungkinan kita akan berbuat maksiat. Karena dalam waktu sibuk kita hanya terfokuskan kepada suatu tugas, tidak bisa atau tidak memiliki waktu untuk berpikiran yang lainnya. Sehingga waktu sibuk akan lebih produktif ketimbang waktu luang. Sudah seharusnya kita mendisiplinkan diri. Disiplin adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tujuan disiplin agar manusia selamat. Begitupun dengan Islam. Tujuan disiplin adalah supaya manusia selamat. Contohnya, seperti rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan. Namun, apabila kita melalaikannya atau melanggarnya, maka bisa jadi kita akan mengalami kecelakaan. Bukan kita yang celaka, bisa juga orang lain, ataupun bisa terjadi celaka yang beruntun atau biasa disebut kecelakaan beruntun. Begitupun dalam Islam, ada disiplin akidah dan fikih supaya manusia selamat dunia dan akhirat. Disiplin terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, disiplin aturan. Kedua, disiplin waktu. Yang pertama, jika kita tidak disiplinkan aturan, maka yang baik akan dikalahkan kepada yang buruk. Contohnya, seperti pada perang Uhud, pasukan muslimin dapat dikalahkan oleh pasukan kafir. Karena apa? Karena pasukan muslimin tidak mematuhi peraturan Rasulullah SAW. Yang kedua, disiplin waktu. Banyak di dalam Al-Quran menyebutkan tentang waktu, seperti wal fajr, demi waktu fajar, was subuh, demi waktu subuh, wat duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal lail, demi waktu malam. Orang yang tidak mendisiplinkan waktu akan berimbas kepada kegiatannya atau hidupnya, seperti sering melakukan keterlambatan,
ataupun melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan. Orang yang tidak berdisiplin waktu akan berimbas pada dirinya. Misalnya, orang yang tidak berdisiplin waktu saat akan berpergian ataupun pada waktu melakukan kegiatan. Misalnya, pada pagi hari bangunnya telat, sehingga saat berangkat sudah mau lewat atau sudah mulai terlambat, misalnya jam 7 sedangkan jam setengah 7 baru bangun. Nah, kan akibatnya akan cepat-cepat persiapan, terus lupa sarapan, tidak sarapan, nanti ada barang yang tertinggal, terus di jalan ngebut-ngebutan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Misalnya, udah mau telat tuh, ada lampu merah, dan jadilah tengok-tengok kiri kanan, lihat nggak ada yang lewat, dia bablas. Sedangkan di depan sana ada orang lain, akan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, bila sudah kecelakaan, siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Sahabat sekalian rahimakumullah, oleh karena itu kita mari berdisiplin waktu, memanfaatkan waktu luang, dan jangan lalai. Wahmi sedikit licin, kalau jatuh janganlah diinjak. Hargai waktu dan disiplin, itulah ajaran orang bijak. Wallahu a'lam ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran undur maqala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.